Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini apa saja yang kita pelajari di tema 3 subtema 1 pembelajaran 3? Ayo kita simak ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu tentang menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, kita mempelajari muatan IPA KG 3.4 dan 4.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Oke, kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Kemarin ya di pembelajaran 1 kita sudah belajar siapakah yang menemukan arus listrik pertama kali. Masih ingat ya anak-anak ya? Michael Faraday. Pintar, bagus. Hari ini kita coba ke bidang olahraga. Ya, ke bidang olahraga, penemu-penemu tingkat dunia di bidang olahraga. Oke, baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para tokoh penemu tingkat dunia. Sudah bacakan, anak-anak menyimak, memperhatikan. James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Ya anak-anak ya, kalian pasti ingin menjadi, ada nggak yang ingin menjadi seorang penemu tingkat dunia seperti James Naismith atau seperti Michael Faraday? Nah, tentu anak-anak bisa seperti mereka. Nah, syaratnya bagaimana? Harus kreatif ya, harus kreatif, punya ide-ide yang brilian, kemudian tidak mudah menyerah, pantang menyerah, dan selalu bekerja keras, giat belajar. Untuk mengatasi kebosanan ini tadi coba ya, pada garis bawahi. Jadi saat itu Naismith idenya dari mana? Kenapa bisa menemukan permainan bola basket? Karena saat itu ditantang ini untuk mencari cara menghilangkan kebosanan. Seperti anak-anak yang alami sekarang ya, mungkin beberapa di antara kalian lama tidak berangkat ke sekolah, belajarnya dari rumah, ada nggak yang merasa bosan? Nah, dari kebosanan itu jadikan motivasi untuk apa? Untuk menemukan suatu ide positif. Silakan nanti dikembangkan, ditunjukkan bahwa kalian anak-anak hebat ya, yang punya bakat. Jadi jangan pantang menyerah, jangan malah sebaliknya kebosanan itu dijadikan alasan untuk tidak produktif anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ya, tetap semangat. Nah, dari teks tadi tentang James Naismith yang menemukan permainan bola basket, kita berlatih sebentar ya, bagaimana pemahaman kalian dalam membaca teks tadi. Ayo berlatih, ini ada 4 pertanyaan, berdasarkan teks anak-anak bisa menulisnya di buku tulis, kemudian menjawab. Apa topik permasalahan yang dibahas pada teks tersebut? Teks tadi membahas topik permasalahan tentang apa? Kemudian siapakah James Naismith itu? Yang ketiga, bagaimana proses James Naismith menemukan permainan bola basket? Dan yang terakhir, apa yang dapat kalian simpulkan tentang sikap James Naismith? Mudah ya? Hanya 4, nanti ditulis kemudian dijawab.
Nah, pada pembelajaran 1 yang lalu telah dijelaskan bahwa rangkaian listrik tertutup terdiri atas rangkaian seri dan paralel. Coba pahami kembali penjelasan tersebut. Dan untuk mengukur pemahaman kalian, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Jadi di pembelajaran 1 kemarin sudah ada materi tentang rangkaian listrik, macam-macam rangkaian listrik, kemudian penjelasannya. Di pembelajaran 3 ini review kembali ya, tinggal mengulang. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang ini, tuliskan ciri-ciri rangkaian listrik seri. Kemudian yang kedua, mengapa jika salah satu lampu pada rangkaian listrik seri padam, lampu yang lain juga ikut padam? Jelaskan alasanmu, disertai alasan ya. Kemudian yang ketiga, gambarlah rangkaian listrik dengan ketentuan berikut. Yang pertama, anak-anak menggambar rangkaian dengan baterai disusun seri. Jadi yang disusun seri baterainya. Kemudian yang kedua, gambarkan rangkaian dengan lampu yang disusun seri. Yang B, menggambar rangkaian yang disusun seri lampunya. Kalau yang pertama tadi yang disusun seri baterainya, kalau yang kedua yang disusun seri adalah lampunya. Digambar. Nanti hasil pekerjaan kalian ini difoto, kemudian diserahkan di folder penyerahan tugas. Nah, kalau dari tadi kalian menjawab pertanyaan, ya sekarang saatnya berkreasi. Melatih kalian menjadi seorang tokoh penemu ya. Berkreasi tentang apa Ustazah? Ini, ayo berkreasi membuat rancangan rangkaian seri. Nanti minta tolong dibelikan ayahnya alat dan bahan ya. Bola lampu, baterai, saklar, kabel, gunting. Ini bisa dibeli di toko yang jual alat-alat listrik. Di toko Matahari dekatnya toko mainan Sumber Urip juga ada, atau di toko yang lain juga silahkan ya. Bola lampunya beli yang kecil saja, baterainya juga yang kecil. Kemudian saklar, kabel, gunting, saklarnya beli yang kecil juga. Ada dudukan lampu juga anak-anak ya. Nanti tanya sama penjualnya, ayahnya ya, minta tolong ayahnya. Kemudian yang kedua, setelah alat dan bahan siap, kalian memperhatikan contoh gambar rangkaian listrik seri di buku. Silahkan dibuka bukunya, atau di video Ustazah pada pembelajaran 1 kemarin juga sudah ada. Dari sumber-sumber yang lain juga silahkan. Kemudian dibuat dulu rancangannya, digambar dulu ya di kertas HVS, atau dari pertanyaan nomor 3 tadi kan ada gambarnya, kalian bisa membuat rancangan dari situ. Kemudian sesuaikan rancangan dengan alat dan bahan yang ada. Jadi alat dan bahannya sudah dibeli, rancangannya disesuaikan. Kemudian siap berkreasi, dihubungkan ya. Jadi syaratnya bisa menyala lampunya kalau arus itu bisa mengalir dari sumber energi listriknya, dari baterai melalui kabel, kemudian ke lampu. Kalau saklarnya tertutup, rangkaiannya nanti menyala lampunya. Kalau saklarnya dibuka atau dimatikan, lampunya nanti mati ya. Hasil prakteknya nanti ini ada keselamatan petunjuk, keselamatan kerjanya ya. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Kemudian pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Yang ketiga, berhati-hati saat menggunakan gunting. Gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Nah, setelah selesai, buatlah sebuah laporan hasil percobaan yang kalian buat dan presentasikan dalam bentuk video. Selamat berkreasi. Semoga tugas kali ini tidak memberatkan anak-anak ya. Tujuan Ustazah ini baik supaya apa? Supaya kalian tidak hanya belajar teori saja, tapi juga mencoba ya, praktikum. Kalau di sekolah bisa biasanya Ustazah temani belajar bersama-sama praktikum, karena ini kondisinya kita belajar online, belajar daring. Jadi anak-anak mencoba atau praktikum sendiri di rumah ya, dengan pendampingan dari ayah atau bundanya, dengan pendampingan orang tua. Oke, semangat ya anak-anak ya. Untuk hari ini pembelajaran 3 kiranya cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, jaga kondisi. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.